Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Rumah IT. Dalam video ini saya akan sharing tutorial instalasi shortcut absensi online versi 3, fitur lokasi dan selfie di localhost. Ya, baik, untuk alat tempurnya apa saja? Yang pertama, siapkan SAM dengan versi PHP 7,3 atau 7,4 ya teman-teman, usahakan jangan lebih dari ini ya. Yang kedua, kamera atau webcam untuk mengaktifkan fitur selfie-nya. Jadi kalau teman-teman laptop atau PC-nya nggak punya kamera, teman-teman bisa pakai webcam eksternal. Yang ketiga, koneksi internet. Ini untuk mengaktifkan fitur deteksi lokasi. Karena kalau tidak ada internet, maka tidak bisa untuk detek lokasi ya. Dan yang terakhir adalah browser. Teman-teman bisa menggunakan Chrome, Firefox, atau yang lainnya ya. Karena untuk shortcut ini adalah berbasis web. Untuk mengaksesnya kita perlu browser. Baik, jika teman-teman sudah mendownload ya untuk shortcut absensi online, langkah yang pertama kita ekstrak terlebih dahulu ya, ekstrak to shortcut. Kita bisa mengekstraknya menggunakan aplikasi WinRAR, WinZip, 7zip, atau sejenisnya. Baik, setelah berhasil diekstrak, kita buka foldernya. Nah, ini ada folder hasil ekstrak ya, ada database, panduan, script ya. Nah, kita langsung saja ya buka scriptnya. Nah, ini tapi sebelumnya kita bikin dulu folder di htdoc karena kita akan menginstal di localhost ya. Kita bikin htdoc. Saya menggunakan versi SAM dengan PHP 7.4 ya dalam tutorial kali ini. Kalau teman-teman mau ngikutin silakan. Kita bikin folder untuk projectnya. Kita namain absensi. Oke. Terus folder yang kita ekstrak tadi di bagian script ya. Ini kita copy semua. Yang di copy di dalam script ya, jangan folder scriptnya. Ini yang di copy ke D SAM74 htdoc absensi. Nah, kita taruh di sini. Baik, setelah folder project dibuat, kita aktifin dulu untuk SAM control panelnya. Sudah saya siapkan di desktop. Baik, di sini kita hanya butuh service Apache sama MySQL saja. Langsung saja kita start kedua service ini. Tunggu sampai pada bagian PID dan port muncul semua. Kita tinggal nunggu untuk MySQL-nya ya. Oke, tahap berikutnya kita buat database baru untuk project kita. Ketikkan di browser localhost php myadmin. Selanjutnya buat database baru, kita namai absensi, klik buat. Setelah itu klik import, use file, kita upload database yang ada di folder hasil download ya yang sudah diekstrak, database absensi.sql. Setelah itu klik kirim.
Kita tunggu sampai semua query berhasil dieksekusi ya. Oke, setelah database berhasil kita buat dan import, tahap selanjutnya kita setting untuk pengaturan koneksi database-nya. Pada aplikasi absensi ini untuk pengaturan database-nya ada di SW library ya. Terus SW config. Sesuaikan ya dengan database yang kita buat, hostnya localhost, usernya root, dp passwordnya kosong, untuk db name-nya tulis absensi sesuai yang kita bikin barusan. Oke, ini sudah diatur, kita close saja. Selanjutnya kita testing di browser dengan menulis localhost absensi sesuai nama folder di ht. Enter. Nah, ini adalah halaman front end, halaman untuk karyawan ya. Agar tampilan ini menjadi tampilan mobile di desktop, kita klik kanan, klik inspect. Oke ya, maka tampilannya sudah seperti tampilan mobile. Nah, kita klik tab baru, kita tulis lagi localhost absensi, akhirannya kita tambahin SW admin. Kita akan masuk ke halaman admin. Oke, jadi kita punya dua tab ya. Yang pertama untuk front end, untuk absensi karyawan, dan tab yang kedua untuk admin. Oke, kita akan masuk ke admin dulu ya. Di sini untuk informasi loginnya, untuk halaman admin itu username-nya admin, passwordnya admin 123. Baik, kita tulis username admin, passwordnya admin 123. Klik login to admin. Oke ya teman-teman, saya akan jelaskan untuk fitur di halaman admin dulu sebelum ke halaman user ya. Di sini ada dashboard, informasi karyawan, informasi jabatan, lokasi kantor, dan jam kerja. Dan ini adalah untuk statistik absensinya. Berhubung hari ini tidak ada absensi, jadi untuk statistiknya masih kosong. Berikutnya ada master data ya, data karyawan untuk menambahkan karyawan baru ya. Nah, contohnya ini, klik NIK-nya, nama, dan seterusnya. Ini untuk data jabatan. Nah, teman-teman bisa tambahin jabatannya di sini ya. Untuk data jam kerja itu contohnya kita bikin shift ya, misalnya shift 1, waktu masuknya misalnya jam 8 ya, jam 8, pulangnya jam 5 misalkan, simpan. Oke. Terus untuk data lokasi. Nah, data lokasi ini yang nanti akan diterapkan ke data karyawan. Misalkan kita bikin lokasi baru ya. Nama lokasinya misalkan Bekasi. Alamat kantornya Jalan Merunda nomor 1. Kita save. Oke. Nah, selanjutnya pada data karyawan kita bisa setting untuk lokasinya. Misalkan ini nama karyawannya Intan, kita bisa ubah. Nah, untuk jabatannya kita tinggal setting ya, shift-nya mau shift berapa, shift 1 misalnya. Oke ya. Untuk penempatannya pilih lokasi yang ada di data lokasi ini. Oke. Dan selanjutnya adalah data permohonan cuti. Ini adalah data dari permohonan cuti karyawan.
Berhubung belum ada yang cuti, jadi ini masih kosong. Nanti kita akan coba ya untuk permohonan cuti karyawan. Dan di sini adalah data absensi. Oke, nanti ini kita lihat setelah proses absensi karyawan. Dan yang terakhir adalah pengaturan web. Nah, ini adalah pengaturan web teman-teman ya. Nama webnya apa, deskripsinya, nomor telepon, alamat, email, dan seterusnya. Dan beserta logo absensi. Ini untuk profil ya, nama perusahaan, profil perusahaan. Nama perusahaannya apa, nama direkturnya siapa, manajernya siapa. Dan ini adalah halaman admin. Jadi teman-teman bisa menambahkan admin lebih dari satu ya. Oke. Mungkin itu saja untuk penjelasan halaman admin ya. Selanjutnya kita praktekkan untuk halaman front end-nya, halaman karyawan. Langsung saja kita masuk. Saya sudah buatkan data karyawan ya untuk login, untuk emailnya siskae, E-nya 3 ya, siskae@gmail.com. Untuk passwordnya 123456778. Teman-teman juga bisa mendaftar sendiri ya. Setelah itu klik masuk, berhasil. Oke. Nah, untuk fotonya kita bisa rubah sendiri. Ini kan fotonya masih kosong ya. Image, klik profil. Nah, terus kita klik gambar kamera. Nah, kita cari foto yang akan kita pasang sebagai foto profil. Misalkan saya akan menggunakan foto ini ya. Oke. Selanjutnya klik simpan. Oke. Baik, kita pergi ke home ya. Ini untuk menunya juga bisa diakses ya dari ini nih, yang strip 3 ini. Ini ada home, absen, cuti, history, profil, dan keluar. Di sini juga ada ya, absen, cuti, history, profil. Nah, absen masuk hari ini belum absen, absen pulang juga belum absen ya. Untuk statistik absensi bulan November, ini masih kosong ya, hadir, sakit, izin kosong. Ini ada juga untuk riwayatnya, 1 minggu terakhir. Baik, kita akan coba ya untuk absensi. Kita langsung saja klik absen di navigasi bawah ini. Nah, jangan lupa ya, agar lokasinya ini terdeteksi, biasanya kalau yang baru itu browser meminta izin untuk akses lokasi. Misalkan izinkan akses lokasi, teman-teman tinggal klik izinkan saja ya, agar lokasinya bisa terekam di sini. Ini ada lokasinya ya. Lokasi ini tempat waktu yang sekarang ya, waktu absensinya. Terus absen masuk. Nah, lokasi sudah terdeteksi. Sekarang kita akan capture foto selfie ya. Perhatikan, pastikan teman-teman di laptop atau di PC mempunyai kamera. Karena jika tidak ada kamera, maka ketika klik absen error, tidak menemukan device. Oke ya. Kita langsung saja klik absen masuk. Nah, jika ketika kita klik absen masuk, tetapi yang keluar adalah file explorer, bukan membuka kamera, ini artinya kamera kita tidak disupport oleh kamera JS, atau kamera di laptop kita, di device kita tidak bisa dibuka oleh kamera JS, karena sistem absensi ini menggunakan kamera JS ya untuk memanggil kamera. Jika kita klik tapi kamera malah tidak keluar, justru yang keluar malah file explorer, itu artinya kamera kita tidak didukung oleh JavaScript pemanggil kamera ini. Ini biasanya terjadi di laptop atau PC ya. Nah,
Tapi masalah ini akan terselesaikan jika teman-teman menggunakan HP kamera untuk absensi, yang artinya teman-teman harus mengupload file ini ke hosting dulu agar bisa diakses oleh perangkat Android atau HP. Oke, berhubung kameranya tidak bisa dibaca, kita ambil contoh saja untuk capture gambarnya. Nah, ini berhasil ya. Selamat, Anda berhasil absen masuk. Nah, ini ada tulisannya ya, 1 minggu terakhir, tanggal, jam masuk, jam pulang. Ini adalah historinya. Nah, untuk melihat foto absen silakan klik pada waktu masuk atau pulang. Nah, ini pulang masuk. Kita belum absen pulang ya, baru absen masuk. Oke. Nah, keterangannya telat karena karyawan ini kita masukkan ke dalam jadwal full time. Jadwal full time itu masuk jam 7 ya. Kita baru absen jam 20, maka keterangannya telat. Oke ya. Terus untuk mengedit absensi ya. Untuk mengedit absensi ini ada di gambar pensil. Jadi kita bisa mengasih keterangan hadir, izin, atau sakit ya. Gambar pensil ini. Baik, jika sudah maka di dashboard ini ada keterangannya ya, absen bulan November 1 hadir. Ini untuk riwayat 1 minggu terakhir. Sekarang kita akan melihat rekap absensinya di menu dashboard admin. Kita buka dashboard adminnya lagi. Oke, pastikan ya teman-teman klik pengaturan web. Nah, untuk alamat website ini pastikan harus sesuai dengan alamat yang saat ini digunakan. Berhubung dari awal kita menggunakan localhost absensi, maka kita tulis untuk alamat websitenya localhost absensi, karena kalau alamat webnya ini berbeda dengan alamat web yang aktif sekarang, maka saat kita buka master data, maka saat kita buka data absensi, untuk fotonya ini blank ya, kalau URL-nya tidak sama. Oke, ini untuk data absensinya. Ini dikelompokkan berdasarkan bulan dan tahun. Sekarang bulan November ya. Ini untuk detailnya kan per karyawan. Ini ketika kita klik data absensi, yang muncul adalah data per karyawan. Nah, terus kita bisa klik lagi detailnya untuk data detail per 1 karyawan berdasarkan rentang bulan dan tahun. Oke, kita cek ya absen karyawan ini tanggal Senin 7 November 2022. Ini keterangannya terlambat ya. Nah, kita bisa cek lokasi karyawan itu absen dengan klik masuk. Nah, ini lokasinya di sini ya, bisa di trace. Oke, untuk pulang belum ada karena karyawan tersebut belum melakukan absen pulang. Oke, selanjutnya kita klik absen pulang ya. Klik absen pulang. Foto apa aja ya. Oke teman-teman, jadi untuk absensinya itu hanya bisa dilakukan 2 kali, yaitu absen masuk dan absen pulang. Ketika sudah pada hari itu sudah melakukan absen masuk dan absen pulang, terus kita absen lagi, maka untuk keterangannya adalah tuh sudah pernah absen. Oke. Jadi untuk 1 hari itu hanya bisa absen 2 kali, yaitu absen masuk dan absen pulang. Untuk bisa absen lagi harus beda hari. Oke ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita klik lagi di sini ya. Nah, ini sudah masuk nih absen masuk dan absen pulang.
statusnya hadir. Ini alamat lokasi masuk dan ini lokasi absen pulang. Oke, setelah absensi selesai, kita lanjut untuk proses permohonan cuti. Oke, kita bisa melihat riwayat cuti kita ya berdasarkan tentang tanggal awal dan tanggal lahir. Ini untuk cutinya masih kosong ya. Kita contohkan untuk tambah cuti. Klik tombol tambah cuti. Nah, ini nama karyawannya. Mulai cutinya misalkan besok tanggal 8, akhir cutinya tanggal 9, jadi 2 hari ya. Tanggal masuk kerjanya berarti tanggal 10. Jumlah cuti 2, dari tanggal 8 sampai tanggal 9. Keterangan misalnya pulang kampung. Setelah itu klik simpan. Berhasil, data cuti berhasil ditambah. Oke ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya histori cuti kita. Kita balik dulu ke home, terus cuti. Nah, ini data cuti permohonan kita ya yang tadi baru saja ditambahkan. Untuk statusnya menunggu ya. Jadi ketika karyawan tersebut melakukan permohonan cuti, maka untuk statusnya dipending. Dipending dulu. Nanti di ACC di halaman admin oleh manajer atau admin. Lokasinya di data permohonan cuti. Nah, ini sudah masuk nih data permohonan cuti untuk karyawan Siskae, cuti dari 8 November sampai 2 November, jumlah cuti 2 hari, keperluan cuti pulang kampung. Nah, ini bisa diproses ya, setujui atau tidak disetujui. Misalnya atasan memutuskan untuk setujui cutinya Siskae ya, klik setujui. Nah, setelah berhasil nanti akan dapat surat permohonan cuti seperti ini ya, permohonan pengambilan cuti. Nah, ini ada suratnya. Nanti bisa diparaf ya, pemohon menyetujui dan mengetahui. Oke ya. Jadi ini sebagai bukti terlampirnya. Oke, setelah disetujui di menu admin, selanjutnya kita cek lagi di halaman karyawan, statusnya disetujui. Oke ya. Baik. Ini untuk histori absensi ya. Histori absensi selama kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir ini di navigasi bawah ada profil. Ini adalah data diri kita ya. Nah, mungkin itu saja ya. Jadi simple, ini tampilan karyawan dan ini adalah tampilan admin untuk lihat data. Nah, untuk statistik absensinya di sini sudah muncul ya. Absensi hari ini siapa saja ya. Ini bisa diklik. Oke. Nah, mungkin untuk tutorial instalasi absensi online ini cukup di sini dulu. Nanti untuk video selanjutnya kita akan langsung ya upload di hosting agar bisa diakses oleh perangkat HP. Perangkat HP apa aja, yang penting ada browsernya. Karena kita akan menggunakan browser sebagai perangkat untuk absensi karyawan. Oke ya. Mungkin demikian tutorial kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari Rumah IT. Terima kasih, sampai jumpa.